Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahuswatun Hasanah dari kelas Manajemen I semester 4 dengan mata kuliah Aplikasi Komputer Statistik dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Ibu Eka Safitri Apriani Isa, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan dengan memulai dengan pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara. Kenapa dikatakan jawaban sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar adanya. Adapun ciri-ciri hipotesis menurut Nazir 2005, yaitu yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus merupakan pernyataan terkaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat uji. Yang kelima, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Adapun jenis-jenis hipotesis, yang pertama hipotesis deskriptif. Menurut Sugiono 2013, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis deskriptif, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut dengan teori. Selanjutnya, hipotesis asosiatif. Menurut Gulo tahun 2000, hipotesis asosiatif biasanya berada pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data, berupa data ordinal, interval, maupun rasio. Perlu ditekankan bahwa hubungan asosiatif hanya menekankan bahwa kedua variabel sama-sama berubah. Menurut Zulfikar tahun 2014, membagi hipotesis asosiatif menjadi 3 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis hubungan simetris. Yang kedua, hipotesis hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah interaktif. Selanjutnya, hipotesis kausalitas, yaitu hipotesis yang dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan mengenai pengaruh faktor prediktor dengan variabel. Untuk semua penelitian yang mempertanyakan mengenai hubungan antar dua variabel, maka untuk susunan hipotesis akan menggunakan model hipotesis kausal, sebab menunjukkan ada pengaruh dari satu hal ke satu variabel dalam penelitian. Selanjutnya ada one tail and two tail. One tail atau satu arah adalah pengujian hipotesis yang mengasumsikan bahwa perbedaan antara dua kelompok atau populasi terletak pada satu sisi distribusi data. Kemudian untuk two tail atau dua arah adalah pengujian hipotesis yang tidak mengasumsikan arah tertentu dari perbedaan antara dua kelompok atau populasi. Seperti yang teman-teman sudah lihat bahwa di sini ada gambar yang menunjukkan grafik distribusi normal, yaitu yang di sebelah kiri ada one tail dan di sebelah kanan ada two tail. Daerah yang berwarna biru ini, berbiru muda, merupakan daerah penolakan atau HO, yang disebut juga dengan hipotesis nihil. Maksudnya, jika nilai Z atau nilai signifikan P berada pada titik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis nihil dapat ditolak dengan nilai tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat hubungan atau perbedaan. Hal ini membedakan antara one tail and two tail ialah posisi daerah penolakan. Kemudian, jika menggunakan signifikasi yang sama yaitu sebesar 95% dengan nilai alfa 0,5%, maka posisi daerah penolakan dapat dijabarkan sebagai berikut ini. One tail, posisi penolakan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Dengan demikian, batas daerah penolakan setiap
5% karena tidak terbagi dalam dua sisi. Jadi, karena hanya satu sisi, jadi penolakan tetap 5%. Hal ini membuat patokan menjadi lebih longgar dengan menolak hipotesis nihil. Kemudian untuk posisi tutel, posisi penolakan berada pada kedua sisi. Jadi penolakan tutel ini dia berada di dua ujung sisi. Hal ini membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi dua. Setiap daerah penolakan baik sisi kanan maupun sisi kiri memiliki batas 25%. Nilai ini membuat penolakan hipotesis akan semakin ketat. Jika kedua daerah tersebut diperluas menjadi 5%, maka taraf signifikasi akan menjadi 90%. Kemudian penentuan nilai DF dan nilai alfa dalam tabel. Derajat kebebasan atau DF dalam tabel distribusi adalah variabel yang menentukan jumlah bebas dalam pengujian statistik. Dalam tabel distribusi F, misalnya DF terdiri dari dua bagian, yaitu DF1 sebagai pembilang dan DF2 sebagai penyebut. DF1 mewakili jumlah variabel bebas, sedangkan DF2 mewakili jumlah variabel terikat. Kemudian nilai alfa adalah tingkat signifikasi yang ditetapkan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Nilai alfa ini menentukan batas kemaknaan yang diizinkan untuk menolak hipotesis 0. Nilai alfa yang digunakan pada umumnya adalah 0,05%, yang berarti bahwa jika hasil pengujian memiliki probabilitas kurang dari 0,5%, maka hipotesis 0 dapat ditolak. Dalam penggunaan tabel distribusi, nilai alfa digunakan untuk menentukan titik kritis yang akan digunakan dalam pengujian. Misalnya, jika nilai alfa yang ditetapkan adalah 0,5%, maka titik kritis yang akan dicari adalah titik di mana probabilitas kurang dari 0,5%. Kemudian ada estimasi koefisien regresi sederhana yang dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Ini mencari koefisien regresi yang meminimumkan penyimpanan antara nilai aktual dan nilai prediksi variabel terikat. Uji keberhasilan model regresi sederhana yang dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh berarti atau tidak. Uji keberhasilan ini melibatkan pengujian hipotesis yang berisi dua alternatif, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang mengatakan bahwa koefisien regresi tidak berarti, dan hipotesis alternatif atau HA yang mengatakan bahwa koefisien regresi berarti. Selanjutnya ada koefisien korelasi serta implementasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang min 1 sampai dengan plus 1. Nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan bahwa hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengidentifikasi hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka dua variabel mempunyai hubungan yang searah. Selanjutnya, koefisien determinasi serta implementasi. Menurut Ghazali 2016, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 atau menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisien determinasi atau R2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji kesesuaian model regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel terikat dengan baik.
Uji ini melibatkan pengujian beberapa asumsi klasik yang digunakan dalam model regresi. Di antaranya sebagai berikut: yang pertama, uji normalitas; yang kedua, uji homokedastisitas; yang ketiga, uji multikoloniaritas; yang keempat, uji autokorelasi; dan yang kelima, uji F. Selanjutnya, estimasi koefisien regresi dan varian dalam regresi dengan dua variabel bebas atau lebih. Koefisien regresi dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui perubahan rata-rata variabel terikat untuk setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Koefisien regresi ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan yang melibatkan variabel bebas. Kemudian estimasi varians, yaitu dengan mengukur seberapa besar perubahan rata-rata variabel terikat untuk setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Variabel ini juga digunakan untuk mengetahui apakah perubahan pada variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian, moderasi dalam model regresi yaitu proses di mana variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi ini berperan sebagai pengubah intensitas atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Moderasi dapat terjadi jika variabel moderasi mempengaruhi antara hubungan variabel independen dan variabel dependen, sehingga hubungan tersebut tidak tetap dan atau dapat berubah-ubah. Pada slide ini adalah konsep mediasi dan moderasi dalam model regresi. Konsep mediasi dalam model regresi adalah proses di mana variabel mediator mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel mediator ini berperan sebagai penghubung antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua yaitu moderasi dalam model regresi adalah proses di mana variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi ini berperan sebagai pengubah identitas atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Moderasi dapat terjadi jika variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga hubungan tersebut tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Kemudian pada slide ini berbicara tentang uji koefisien jalur. Koefisien jalur adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu jalur dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan statistik T yang dihitung berdasarkan koefisien jalur dan varian residu. Dalam sintesis, ujian koefisien jalur digunakan untuk mengetahui apakah suatu jalur dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan statistik T yang dihitung berdasarkan koefisien jalur dan varian residu. Koefisien pengaruh langsung adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien pengaruh langsung dihitung dengan menggunakan koefisien regresi antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan koefisien pengaruh tidak langsung adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Koefisien pengaruh tidak langsung dihitung dengan menggunakan koefisien regresi antara variabel independen dan variabel mediasi. Kemudian dikalikan dengan koefisien regresi antara variabel mediasi dan variabel dependen. Koefisien pengaruh langsung adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien pengaruh langsung dihitung dengan menggunakan koefisien regresi antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan koefisien pengaruh tidak langsung adalah koefisien yang
menunjukkan seberapa besar pengaruh tidak langsung variabel dependen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Koefisien pengaruh tidak langsung dihitung dengan menggunakan koefisien regresi antara variabel independen dan variabel mediasi. Kemudian, dikalikan dengan koefisien regresi antara variabel mediasi dan variabel dependen. Sekian dari materi yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.